Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu di mata kuliah Fisika Terapan. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas statika zat cair. Nah, sebelum kita membahas bagaimana statika zat cair, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tentang zat. Zat itu terdiri dari zat cair, zat padat, dan gas, di mana gas dan zat cair itu disebut fluida. Kenapa disebut fluida? Karena zat cair dan gas itu memiliki sifat atau memiliki kesamaan sifat. Apa saja sifat yang dimiliki gas dan zat cair? Yaitu poin pertama, zat gas dan zat cair itu tidak memiliki bentuk yang tetap atau mengikuti bentuk tempat. Jadi kalau tempatnya berbentuk bulat, maka zat cair atau zat gas bentuknya bulat juga. Jadi bagaimana tempatnya? Kalau bentuk botolnya itu bentuknya panjang, lonjong, maka bentuk zat cair dan zat gas itu juga akan panjang dan lonjong, seperti itu. Nah, kemudian gaya tariknya. Gaya tarik zat padat, zat gas dan zat cair itu berbeda dengan zat padat, di mana gaya tarik zat gas dan zat cair itu sangat lemah. Jadi gaya tarik antar atom atau molekulnya itu sangat lemah sehingga mudah ditembus atau dibagi. Kemudian zat cair dan zat gas itu dapat mengalir sehingga disebut fluida. Berbeda dengan zat padat. Zat padat itu gaya tarik antar atomnya itu sangat kuat sehingga tidak mudah untuk ditembus atau dibagi dan tidak dapat mengalir, sehingga yang membedakan fluida dengan zat padat itu dapat mengalir atau tidak dapat mengalirnya. Karena zat gas dan zat cair itu dapat mengalir, sehingga kedua zat ini dikelompokkan sebagai fluida. Nah, aplikasi fluida dalam kehidupan, khususnya di sini ya, fluida itu, jadi fluida itu tidak hanya zat cair, tapi ada zat cair dan zat gas. Nah, aplikasi fluida dalam kehidupan, contohnya, ini salah satu contohnya saja, yaitu adanya kapal tanker raksasa, kemudian adanya kapal selam, kemudian adanya balon udara, pesawat terbang, helikopter, dongkrak hidrolik, dan lain-lain. Jadi semua kendaraan ini, semua alat-alat yang disebutkan tadi ini itu menggunakan prinsip dari fluida, sifat-sifat fluida. Sehingga jika manusia tidak pernah memahami sifat-sifat fluida, baik itu statis dan dinamis, maka tidak mungkin tercipta teknologi tersebut. Sehingga sangat penting belajar sifat fluida. Jadi adanya teknologi-teknologi sederhana maupun sangat canggih seperti munculnya kapal tanker raksasa atau kapal selam atau balon udara, pesawat terbang yang sangat canggih, itu karena adanya pemanfaatan dari sifat fluida. Nah, sebelum ke materi inti, maka Ibu akan jelaskan arah gaya terlebih dahulu. Nah, pada bidang persentuhan fluida statis, ingat kita garis bawahi, jadi di sini kita mempelajari fluida statis. Nah, jadi pada arah gaya fluida statis, gaya dorongnya itu selalu tegak lurus seperti ini. Jadi di sini ada wadah, di mana wadahnya itu permukaannya sembarangan. Seperti ininya, ini permukaannya ada yang tegak lurus, kemudian ada yang miring. Ini miring, tetapi arah gaya dorongnya itu selalu tegak lurus permukaannya. Jadi mengikuti permukaannya ya. Jadi walaupun permukaannya sembarangan, tapi arah gaya dorongnya itu selalu tegak lurus arah permukaannya. Ini. Jadi kalau permukaannya miring ke sini, maka arah gayanya dia akan tegak lurus terhadap permukaannya. Nah, lanjut.
Nah, ini sama ya. Nah, tapi untuk gas dia wadahnya harus tertutup. Nah, karena kalau tidak tertutup maka gasnya akan keluar dari wadahnya. Nah, di wadah tertutup arah gaya gas juga gas statis itu tegak lurus terhadap bidang persentuhannya. Nah, bentuk permukaan fluida statis selalu tegak lurus gaya gravitasi bumi. Jadi contohnya di sini ada dua tabung. Nah, ada dua wadah, di mana wadah yang pertama itu posisinya itu tegak lurus ya. Nah, sehingga arah permukaan fluidanya itu horizontal seperti ini. Nah, saat dimiringkan wadahnya, lihat permukaan dari fluida statis itu tetap, yaitu tegak lurus terhadap gravitasi bumi ke bawah. Jadi walaupun wadahnya dimiringkan, tetapi permukaan dari fluidanya itu tidak ikut miring, tetapi tetap tegak lurus terhadap arah gaya gravitasi bumi. Nah, sehingga di kasus yang lain kita lihat, karena arah gaya gravitasi bumi itu menuju ke pusat bumi dan bentuk bumi itu sendiri adalah bulat, maka permukaan air laut itu mengikuti bentuk bumi. Karena apa? Karena tadi bentuk permukaan fluida statis itu harus tegak lurus terhadap gaya gravitasi bumi. Ini kan bidang persentuhannya, bidang persentuhan. Nah, ini gayanya. Jadi antara bidang persentuhan dengan gaya gravitasinya itu membentuk sudut tegak lurus. Nah, ini bidang persentuhannya, ini gayanya, bidang persentuhan, ini gayanya, itu tegak lurus ya. Sehingga permukaan laut itu mengikuti bentuk bumi. Nah, di sini kita akan definisikan massa jenis. Massa jenis adalah besaran yang sangat fundamental atau sangat penting sekali di dalam memahami sifat fluida. Karena massa jenis suatu benda itu merupakan karakteristik suatu benda. Jadi benda bisa dibedakan dari massa jenisnya. Apakah benda itu air, apakah air laut, apakah bensin atau minyak atau oli. Nah, semuanya itu memiliki massa jenis yang berbeda. Jadi, massa jenis itu merupakan suatu karakteristik suatu benda. Tetapi di dunia teknologi, massa jenis itu bisa dimanipulasi atau bisa diubah gitu ya. Karena definisi dari massa jenis itu sendiri adalah perbandingan massa dengan volume. Massa berbanding volume. Nah, kenapa di rumus ini Ibu memakai dm per dv? D itu menyatakan delta atau elemen massa. dv itu elemen volume. Jadi untuk untuk massa jenis itu bergantung R. R itu apa? R itu adalah jarak. Jadi untuk sampel yang sangat besar seperti air laut, lautan yang sangat luas, itu massa jenisnya tidak akan sama ketika kita mengambil sampel air laut dalam sebuah wadah. Sampel air laut dalam sebuah wadah yang sangat kecil itu memiliki massa jenis yang sama. Nah, sedang di setiap titiknya. Tetapi untuk sampel yang sangat besar seperti air laut lautan lepas itu memiliki kedalaman yang sangat dalam, sehingga semakin dalam massa jenis itu bertambah. Seperti halnya udara. Udara semakin tinggi itu memiliki massa jenis yang semakin berkurang. Seperti itu. Nah, sehingga di sini perumusan yang Ibu tulis adalah rho R sama dengan delta M per delta V. Jadi elemen massa dibagi dengan elemen volume. Gitu, dimana massa jenisnya bergantung R. R itu jarak. Nah, untuk menganalisis supaya massa jenisnya itu tetap, maka kita ambil sampel sedikit dalam suatu wadah. Misalnya kita ambil air laut dalam sebuah wadah atau air biasa, kemudian
kita jadikan sampel, maka massa jenis dalam wadahnya itu dipastikan itu memiliki massa jenis yang sama karena sampelnya sampel kecil ya, delta atau elemen. Nah, jadi massa di sini adalah massa fluida, maka satuannya kilogram. Ini kita pakai massa satuan standar internasional ya. Kemudian volumenya berarti meter kubik, sehingga massa jenis fluida itu satuannya kilogram per meter kubik. Nah, kita lanjut ya. Nah, kita kembali lagi ke sini. Sebentar. Ditunggu. Ini gimana ya ini PowerPoint-nya? Ini pakai animasi jadi Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini beberapa besaran massa jenis fluida berbagai zat. Nah, di sini ada air. Air pada suhu 4 derajat Celcius itu memiliki massa jenis 1 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Nah, coba di sini yang akan kita garis bawahi. Di sini air ya. Air itu 1, sedangkan air laut itu 1,025, sehingga air laut itu memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air biasa. Nah, tapi coba kita perhatikan, kita ambil contoh bensin. Bensin itu 0,68 kali 10 pangkat 3, sehingga jika terjadi kebocoran bensin itu dia akan terapung di atas permukaan air laut. Karena apa? Karena massa jenis dari bensin itu lebih kecil daripada massa jenis air laut. Nah, jadi prinsip dari perbedaan massa jenis suatu zat atau suatu fluida itu menjadikan suatu dasar bagi dunia teknologi untuk menciptakan sesuatu yang bisa yang bisa memanipulasi massa jenis itu menjadi lebih kecil. Jadi ketika kita menginginkan sesuatu itu terapung di atas sesuatu massa jenis yang lebih besar, maka kita harus memanipulasi benda tersebut memiliki massa jenis yang kecil. Seperti halnya bensin itu akan terapung di permukaan air laut karena bensin memiliki massa jenis yang lebih kecil. Nah, sehingga karena dari perumusan massa jenisnya itu, Rho sama dengan massa per volume. Massa, nah kita kembali lagi ke yang tadi ya, massa per volume. Maka untuk memanipulasi massa jenis, kita bisa memanipulasi volumenya diperbesar atau massanya diperkecil. Jika volumenya diperbesar, maka dengan massa yang tetap, maka kita akan menghasilkan massa jenis yang kecil. Jadi, ketika kita mau memanipulasi sebuah benda untuk dijadikan massa jenisnya kecil, maka kita bisa memperbesar volumenya dengan massa yang tetap. Misalnya seperti ini, Ibu ambil contoh. Ibu memiliki karet ya. Karet tersebut Ibu celupkan ke dalam air, maka karet itu tenggelam. Tapi Ibu ingin karet itu terapung di atas permukaan air, maka karet atau balon yang tadi yang belum ditiup, Ibu tiup, maka balon tersebut akan terapung di atas permukaan air. Nah, dengan Ibu meniup balon tersebut atau karet tersebut, artinya Ibu menambah volume, betul kan? Massa karetnya kan tetap, tapi ketika Ibu tiup balonnya atau karetnya, maka volumenya menjadi besar sehingga dia bisa terapung di atas permukaan air. Artinya Ibu memperkecil massa jenis dari karet tersebut atau balon tersebut. Artinya Ibu memanipulasi massa jenis karet atau balon tersebut sehingga memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada air.
Nah, itulah yang prinsip itulah yang digunakan untuk membuat suatu kapal, di mana kapal itu supaya tidak tenggelam, ini prinsip dasarnya ya. Tapi komponen yang lainnya juga perlu diperhatikan sedetil mungkin. Ini prinsip dasarnya. Ketika kita menginginkan sesuatu terapung, maka sesuatu itu harus memiliki massa jenis yang lebih kecil daripada sesuatu di bawahnya, seperti itu. Sehingga ketika kita ingin menciptakan suatu kapal dan terapung di atas permukaan air laut dengan massa jenis 1,025 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik, artinya kita harus menciptakan benda tersebut memiliki massa jenis yang lebih kecil dari 1,025 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik. Tapi nggak mungkin, karena di sini air raksa saja, misalnya ini air raksa ya, air raksa saja massa jenisnya itu 13,6 kali 10 pangkat 3, apalagi besi, apalagi logam-logam berat yang lainnya, itu pasti memiliki massa jenis yang lebih besar daripada air laut. Nah, jadi bagaimana memanipulasinya? Tetap menggunakan besaran massa jenis Rho sama dengan M per V. Maka walaupun massanya sangat besar atau sangat berat, maka kita manipulasi volumenya jauh lebih besar daripada massanya, ya, sehingga akan menghasilkan Rho yang sangat kecil. Walaupun bahan penyusun kapal itu dari logam yang sangat berat, tetapi ketika dimanipulasi volumenya diperbesar. Jadi perbandingan massa dengan volumenya itu jauh lebih kecil. Walaupun massanya berat, terbuat dari logam-logam yang sangat berat, tapi kita desain kapalnya itu banyak ruangan kosong, jadi banyak volumenya, jadi volumenya diperbesar, maka akan menghasilkan massa jenis yang lebih kecil daripada air laut itu sendiri. Seperti itu ya, itu prinsip dasarnya ya. Nah, next. Oke. Nah, massa jenis ketika kita mencampurkan berbagai macam fluida, kemudian kita campurkan, maka akan muncul massa jenis rata-rata. Nah, massa jenis rata-rata itu yaitu perbandingan massa total dari setiap massa jenis, dari setiap benda dari setiap fluida yang dicampur dibagi dengan total volumenya. Seperti itu. Nah, contoh ini ya, ini contoh soalnya. Air dan alkohol masing-masing dengan volume 100 ml dan 300 ml dicampur. Nah, jika dianggap tidak ada perubahan volume selama pencampuran, berapa massa jenis rata-rata hasil pencampuran? Maka kita peroleh dari tabel sebelumnya, massa jenis air itu 1000 kg per meter kubik atau 1 gram per mililiter. Kemudian massa jenis kedua yaitu alkohol 790 kg per meter kubik atau 0,79 gram per mililiter, sehingga dihasilkan massa jenis rata-rata campurannya adalah Rho 1 itu Rho air dikali dengan volume airnya ditambah Rho atau massa jenis alkohol dikali volume alkohol dibagi dengan volume air dan dibagi dengan penjumlahan volume air dan volume alkohol, sehingga dihasilkan massa jenis rata-ratanya 843 kg per meter kubik. Nah, bahasan yang kedua, tadi yang pertama massa jenis ya. Nah, bahasan yang kedua itu tentang tekanan hidrostatis. Ini kunci mana? Kartu di bapaknya. Termos. Nah, maaf. Tadi tekanan hidrostatis. Nah, persamaan tekanan hidrostatis kita akan menurunkan persamaannya. Nah, rumus umum tekanan itu sendiri adalah gaya dibandingkan dengan luasan daerah yang ditekan. Jadi, gaya per luas daerah tekan A. Gayanya F, luas daerahnya A. Nah, kalau Ibu ambil ilustrasi,
sebuah plat dicelupkan ke dalam sebuah wadah berisi fluida. Nah, platnya ini, ini platnya ya. Nah, dengan luasan S. Jadi S itu luasan plat. Nah, tekanan hidrostatis yang dirasakan oleh plat itu yaitu tekanan air di atasnya. Jadi air di atasnya itu berarti air yang menekan luasan sebesar luasan S dengan ketinggian H, itulah tekanan yang dirasakan oleh plat. Seperti itu. Nah, kalau kita turunkan dari persamaan umum ini, P sama dengan F per A. Maka gaya yang menekan plat ini adalah gaya berat air. Nah, gaya berat air W, kemudian menekan luasan plat. Luasan platnya, A platnya itu S. Nah, jadi W per S. W itu adalah gaya berat atau berat air yang ditahan oleh plat, atau plat itu merasakan gaya yang menekannya seberat gaya berat air yang berada di atas plat itu, sehingga W itu gaya beratnya sama dengan M kali G, atau massa fluida di atasnya, di atas plat dikali gravitasi G per S. Nah, M kali G. Nah, M massa itu di besaran massa jenis rho sama dengan M per V, ya. Rho sama dengan M per V, maka M sama dengan rho dikali V atau volume, sehingga M-nya diturunkan menjadi rho dikali volume. Rho volume kali G per S. Nah, volume itu sendiri volume apa? Panjang kali lebar kali tinggi. Nah, kalau sampelnya yang ini berarti volumenya maaf. Sebentar. Nah, volumenya yang ini berarti panjang kali lebar kali tinggi, ya, atau luas alas kali tinggi. Luas alasnya S, kemudian tingginya H, sehingga volumenya itu kita substitusi jadi S kali H. Jadi rho kali S kali H kali G per S. S dengan S kita coret sehingga dihasilkan rho kali G kali H. Itulah rumus tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis rho P hidrostatis sama dengan rho dikali G dikali H, di mana rho itu adalah massa jenis bendanya, ya. Jadi rho itu adalah massa jenis ini bukan massa jenis benda tercelup, ya. Ini rho itu massa jenis fluidanya, ya. Rho itu, mohon maaf, ini ada terjadi kesalahan. Rho karena di sini sebentar. Oke, nah karena dari penurunannya, kita lihat dari penurunannya, ya. Di sini kan tadi M itu adalah massa dari fluidanya, massa dari fluida yang berada di atas plat, sehingga M-nya itu kita ganti jadi rho kali V, itu dari massa jenis fluidanya. Massa jenis fluida sama dengan perbandingan massa dengan volume fluida. Nah, sehingga rho di sini itu bukan rho plat, tapi rho di sini adalah rho atau massa jenis air yang menekan si plat itu, sehingga ini rho-nya itu bukan rho massa jenis benda, ya, ini salah. Jadi rho-nya itu adalah rho fluidanya. Rho fluida dengan satuan kilogram per meter kubik. Kemudian G adalah percepatan gravitasi bumi, kemudian H adalah ketinggian benda yang tercelup.
sebentar ya. Nah, ke sini lagi. Nah ya, ini. Contoh soal 1. Kapal pesiar Oasis of the Seas memiliki panjang 361 meter dan lebar 47 meter. Nah, ini gambarnya. Jadi bagian kapal berada pada kedalaman 9,3 meter dari permukaan laut. Perkiraan gaya yang dialami kapal akibat tekanan hidrostatis air laut. Tekanan yang diakibatkan atau yang diberikan oleh air laut terhadap kapal, itu tekanan hidrostatis air laut, dengan asumsi massa jenis air laut kira-kira sama dengan massa jenis air. Jadi supaya mudah kita perhitungannya, karena massa jenis air laut itu kan 1,025 ya, atau 1025. Jadi berkisar sedikit lebih besar daripada air biasa. Nah, kita asumsikan besar massa jenisnya sama untuk memudahkan perhitungannya, yaitu 1000 kg per meter kubik. Nah, kapal pesiar Oasis of the Seas ini dia memiliki 16 lantai, di mana kapal tersebut memiliki panjang tadi ya 361 meter dan lebar 47 meter. Nah, bobot kosongnya itu 15.000 ton. Kecepatan layarnya 22,6 knot. Nah, kita akan lihat nih, bobot kosong itu 15.000 ton. Tapi kita akan analisis beban maksimum yang bisa ditahan oleh kapal ini itu berapa. Nah, kita analisis ya beban maksimumnya. Nah, diketahui panjang kapal itu 361 meter, lebarnya 47, kemudian ketinggian lambung kapal yang terendam air itu 9,3 meter. Kemudian massa jenis air laut 1000 kg per meter kubik. Yang ditanyakan adalah F atau gaya yang dirasakan akibat adanya tekanan air. Mohon maaf ya, ini bolak-balik terus. Padahal udah muncul. Ini tuh kalau pakai animasi itu jadi seperti ini. Mohon maaf ya. Ini gimana?